Bagaimana dengan roh yang hadir? Jawabannya mustahil. Sebab orang yang sudah meninggal, dia berada di alam barzah. Dan ketika dia sudah berada di alam barzah, maka dia tidak akan kembali lagi ke dunia. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, "Qala rabbirji'un." Ya Allah, kembalikanlah aku ke muka bumi. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan, tujuan dia adalah agar aku bisa beramal soleh. Dan andaikan para arwah korban pembunuhan itu bisa balik, tentu mereka akan balik untuk balas dendam, untuk kemudian menunjukkan pembunuh saya adalah si A, pembunuh saya adalah si B, kemudian dia merasuki siapapun yang ada di sekitarnya. Ada banyak sekali pembunuhan yang pelakunya tidak pernah ketangkap. Sampai pada kasus Sambo misalnya, siapa pembunuh salah satu brigadir itu, saya agak lupa namanya, dan dia tidak didatangkan rohnya, atau dia tidak datang sendiri rohnya. Andai kan itu bisa, gak perlu pengadilan sepanjang sekian bulan, bahkan sampai makan waktu tahunan untuk hanya memastikan siapa pembunuhnya. Baik, maka di posisi ini gak benar kalau ada keyakinan bahwa roh bisa balik lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karena Allah mengatakan, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Tidak akan mungkin, itu adalah pernyataan yang dia saja yang mengucapkannya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari kiamat. Sehingga arwah tidak akan bisa kembali. Karena barzah ini menjadi pembatas. Allah Ta'ala berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan." Allah mempertemukan dua lautan, di antara keduanya ada barzah la yabghiyan, sehingga antara air A dengan air B tidak saling bersilang. Demikianlah posisi barzah. Kemungkinan yang paling besar adalah jika betul orang ini kerasukan, itu jin. Jin masuk ke dalam jasadnya, sebagaimana kasus kerasukan pada umumnya. Lalu jin ini berbicara, dan dia menceritakan kejadian 8 tahun yang lalu. Loh, kok bisa, Pak? Dari mana jin ini tahu? Jin bisa melihat kejadian di dunia nyata seperti yang kita alami. Jin bisa melihat saya, bisa melihat Anda, bisa melihat siapapun. Sehingga posisi jin dalam hal ini melihat kejadian nyata. Kita nggak bisa melihat mereka. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia, yaitu iblis, wa qabiluhu, dan kabilahnya yaitu jin, yarakum, bisa melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Maka mungkin pada waktu kejadian pembunuhan itu, jin ini melihat. Yang kita nggak tahu ya, dia berada di sisi mana. Kemudian setelah itu dia ngilang kemana, kita nggak tahu. Kemudian setelah 8 tahun dia berkeinginan untuk merasuki ke jasad orang lain, terus ngomong tentang itu, cerita tentang itu. Mungkin saja. Nah, masalah apakah dia punya kapabilitas untuk bisa diterima? Nah, itu kembali kepada kebijakan pengadilan ya. Sehingga kalau ini ngomong, apakah bisa diterima? Karena bisa saja kemudian jin ketika bicara dan dibenarkan orang. Cuman kalau dari sisi siapa pelaku ini yang berbicara tadi ya, kita menyatakan ini jin, tidak mungkin roh, jika benar orang ini kesurupan. Tapi kalau misalnya enggak kok Pak, orang ini enggak kesurupan, berarti dia sendiri yang bicara. Cuman bisa jadi dia bergaya seperti kesurupan dan seterusnya, kita enggak tahu. Yang jelas bukan roh, karena roh tidak mungkin balik lagi ke alam dunia. Jin bicara karena kita enggak lihat ya. Bisa jadi dia benar, bisa jadi dia salah. Tapi Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Bukhari. Abu Hurairah pernah diperintahkan untuk menjaga makanan zakat. Kemudian ada pencuri yang dia ngambil selama 3 malam. Malam yang pertama ketangkap, kemudian dia memelas, "Kasihanilah aku," dan seterusnya. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah, dilaporkan oleh Nabi kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan dia akan kembali. Malam yang kedua, betul, dia kembali, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian pagi harinya diceritakan kepada Nabi SAW, dan dia dilepas ya, karena dia memelas. Kemudian diceritakan kepada Nabi SAW, dan beliau mengatakan dia akan kembali. Betul, malam yang ketiga. Nah, malam yang ketiga ini Abu Hurairah nggak bakalan ngasih ampun. Akan aku bawa kau ke hadapan Nabi SAW. Ketakutan makhluk itu. Akhirnya
dia menyampaikan kepada Abu Hurairah, akan aku ajarkan kepadamu sesuatu dengan syarat kau lepaskan aku. Lalu diajarkan ayat kursi untuk dibaca sebelum tidur. Maka kau akan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala sampai subuh. Kemudian hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, sadaqa wa huwa kadhub. Kali ini dia benar, meskipun dia pembohong. Sehingga karakter jin yang disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan masalah yang gak jelas kayak gini disebut oleh Nabi SAW sebagai karakter pembohong. Maka jika dia adalah karakternya pembohong dan kita tidak bisa melakukan validasi, mau validasi pakai apa coba? Nggak ada detektor jin. Kemudian pembuktiannya pakai apa? Sehingga untuk bisa mempercayai itu berat. Ya meskipun nanti kalau dilakukan tindakan kelanjutannya bisa. Sehingga triggernya dari ucapan jin ini. Selanjutnya kita akan lakukan investigasi lebih detail mungkin, tapi jangan dipercayai 100%. Wallahu alam. Intinya bisa bercampur antara benar dan salah. Maka seharusnya kita pasang kewaspadaan, dijadikan trigger mungkin, lalu dilakukan investigasi untuk validasi apakah betul itu pernah terjadi atau tidak. Dan selanjutnya ya jangan berurusan dengan mereka.